Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 4 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyonika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Kriminal dan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Gianyar berhasil mengungkap 15 kasus kriminal sepanjang bulan Juli 2025. Dalam semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, personel Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan wujud nyata pengabdian melalui kegiatan bakti sosial Jumat Berkah Peduli Sesama. Tongkat kepemimpinan di Polres Brebes resmi berpindah tangan. Acara penyambutan Kapolres baru dilaksanakan dengan hikmat dan penuh kehangatan di halaman Polres Brebes. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Kriminal dan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Gianyar berhasil mengungkap 15 kasus kriminal sepanjang bulan Juli 2025. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus serta tindak kejahatan curat atau pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penggelapan, dan penganiayaan. Kapolres Gianyar AKBP Chandra Kesuma didampingi Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Guru Firmansyah dan Kasih Humas Polres Gianyar Ibda Gusti Ngurah Suardita menerangkan dari seluruh pengungkapan beberapa kasus menonjol berhasil diungkap dengan cepat dan akurat berkat kerja keras anggota di lapangan dan partisipasi aktif masyarakat. Menurut Kapolres, sebanyak 17 tersangka diamankan yang didominasi curanmor dengan 7 kasus, 4 kasus curat, 1 pencurian biasa, 1 penggelapan, dan 1 kasus penganiayaan. Kasus curanmor, modus kunci nyantol dan kunci palsu. Pelaku Rahmat berhasil membawa kabur mobil Mitsubishi Maven dari Jalan Raya Singapadu, Sukawata. Kerugian ditaksir 45 juta rupiah. 2 pelaku asal Malang mencuri sepeda motor Honda Scoopy dari desa Bedulu, Belah Batu dengan kunci yang masih menggantung. Mereka juga membawa kabur motor lain dan barang pribadi. Kemudian pelaku Abdul Rosid menggunakan kunci palsu untuk mencuri Honda Beat tahun 2024 di kawasan Teges, Kanginan, Ubud. Korban alami kerugian 25 juta rupiah. Modus lainnya lanjut Kapolres dengan cara mendorong motor. 2 kasus menonjol terjadi di Bedulu dan lingkungan Pas Dalem dengan pelaku asal Sumba Barat yang diketahui mendorong motor korban saat terparkir. Total kerugian dari kedua kasus mencapai 22 juta rupiah. Untuk pencurian dengan pemberatan, motifnya pelaku membobol villa rumah Dajana di Ubud. Pelaku merusak pintu belakang dan mencuri perhiasan emas, HP, dan earphone dengan total kerugian sekitar 19,6 juta milik wisatawan asing asal Rusia. Di Bitera Gianyar, kata Kapolres, pelaku membobol kosan 2 korban perempuan berinisial DA. Dari Humas Polres Gianyar melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di toko kosmetik di wilayah Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada Jumat siang 18 Juli 2025 lalu. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menyampaikan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Mazmur Prisma Tarigan, kendaraan hilang saat diparkir di depan toko dalam kondisi terkunci. Namun korban secara tidak sengaja meninggalkan kunci tergantung di motor.
Atas peristiwa ini, korban segera melaporkan kasus ini ke Polsek Ciputat Timur. Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur yang dipimpin oleh Ibtu Edi Purwanto bersama anggota Opsnal segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penelusuran di lapangan, petugas akhirnya berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS alias Jalak bin CC. Menurut Kapolsek, saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku dan barang bukti kini telah diamankan di Polsek Ciputat Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Ciputat Timur menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam menindak segala bentuk tindak pidana di wilayah hukumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor dengan bangganya berhasil menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan menindak tegas pelaku karena membuat konten saat berkendara jelas melanggar undang-undang lalu lintas yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Video rekaman seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berwarna biru ini viral di media sosial. Pemotor yang belum diketahui identitasnya membuat konten berkendara saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Narasi dalam video tersebut pun cukup nyeleneh, di mana si pemuda dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin menegaskan akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Menurutnya, membuat konten saat berkendara jelas telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Undang-Undang Pidana terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan, barang siapa dengan sengaja membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak pada keselamatan pengguna jalan lain akan diancam pidana. Membuat konten kreator ataupun membuat konten dalam berkendara. Ya, undang-undang jelas menegaskan bahwa ada pasal pelanggaran dan juga pasal kejahatan. 310 atau 311 juga termasuk kategori dalam pasal kejahatan. Barang siapa yang dengan sengaja ya, membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan lain, yang membuat konten sambil nyetir, apalagi sambil membawa kendaraan, dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Ya. Ini juga himbauan kepada kita semua, tentunya dalam berperilaku berlalu lintas di jalan, banyak hal yang harus kita perhatikan ya demi kelancaran dan juga keselamatan seluruh pengguna jalan. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain juga membutuhkan itu. Dirlantas mengimbau kepada semua pengendara baik roda 2 maupun 4 dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya, pemirsa, menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar pelatihan baris berbaris di 6 sekolah di wilayah Kabupaten Poso. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak pekan lalu atas instruksi langsung dari Dansat Brimopolda Sulawesi Tengah yang juga selaku Kasatgas 3 Preventif, Kombes Pol Kurniawan Tandirongge. 6 sekolah yang menjadi sasaran pelatihan PBB antara lain SDN Kalora, SMP Negeri 1 Poso Pesisir Utara, SMK Negeri 1 Poso Pesisir Utara, SDN 2 Tambarana, SDN 3 Tambarana, dan SDN Kawende. Pelatihan ini dilaksanakan personil Poskam Tipmas Kalora yang bertujuan untuk membekali para siswa dengan nilai-nilai disiplin serta semangat jiwa nasionalisme. Kombes Polisi Kurniawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Satgas Madagoraya terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menanamkan karakter cinta tanah air sejak dini.
Ia menilai pembentukan karakter pelajar sangat penting dalam menciptakan generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Ia menambahkan, pelaksanaan pelatihan PBB juga sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas yang kondusif, utamanya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Menurutnya, peran aktif aparat kepolisian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Para siswa yang mengikuti pelatihan tampak antusias dan bersemangat mengikuti setiap gerakan baris berbaris yang diajarkan oleh personel Satgas 3. Kepala sekolah dan para guru pun mengapresiasi inisiatif ini karena memberikan dampak positif bagi mental dan karakter peserta didik. Guru SMP Negeri 1 Poso Pesisir Utara, Adrian Poima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada personel BRIMOB atas bantuan dan kesabarannya dalam melatih anak didiknya dalam memeriahkan HUT RI ke-80. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota BRIMOB atas bantuan dan kesabarannya dalam melatih siswa-siswi SMP Negeri 1 Poso Pesisir Utara. Berkat bimbingan Bapak, siswa-siswi kami menjadi tahu bagaimana cara baris berbaris dengan baik dan siap mengikuti lomba gerak jalan 17 Agustus. Pengabdian dan dedikasi yang diberikan sangat kami hargai dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Senada dengan itu, Guru SDN Kalora Irawati mengucapkan terima kasih atas kesediaan personel BRIMOB Madagoraya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melatih gerak jalan kepada anak didiknya. Pimpinan dan seluruh anggota BRIMOB yang kami hormati, kami dari SDN Kalora mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak BRIMOB sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melatih murid-murid kami dalam kegiatan gerak jalan. Semoga jalinan kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Terima kasih atas dedikasinya dan pengabdian Bapak-Bapak kepada negara dan masyarakat. Tabea. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah yang positif dalam mempererat sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.